Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Ivan Kalifaur. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, program studi bimbingan dan konseling semester 4. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai perkembangan siswa di sekolah dasar. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian like, share, subscribe, dan komen. Oke? Baiklah teman-teman, di sini saya ingin merefresh terlebih dahulu. Ya, untuk itu sebelumnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan karakteristik siswa di sekolah dasar. Tentunya perkembangan serta pertumbuhan itu berbeda. Nah, sebagaimana yang sudah saya dapat dari sumber mengenai pertumbuhan itu merupakan bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa. Kemudian pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia sudah dewasa. Nah, jadinya pertumbuhan ini dia itu ada perubahan pada diri kita, yaitu baik berat badan, tinggi badan, postur tubuh mungkin ya. Seperti itulah. Kemudian pertumbuhannya ini sudah dimulai pada saat kita masa dalam kandungan. Nah, dalam kandungan itu sudah ada pertumbuhan pada diri kita hingga pertumbuhan itu akan berhenti saat kita sudah dewasa. Nah, pertumbuhan ini akan dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Maka dari itu, makanlah makanan yang bersih, yang sehat dan bergizi. Kemudian perkembangan. Perkembangan ini merupakan sebuah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan perilaku menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan terhenti saat dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Nah, contohnya misalnya pada saat bayi. Bayi itu hanya bisa digendong saat masih kecil, saat masih bayi dia digendong oleh orang tua. Tetapi kalau udah bertambahnya waktu, usia, dia akan mengalami perkembangan fisik. Bayi tersebut akan mampu merangkak, berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Itulah dia perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik siswa SD usia 6 hingga 12 tahun. Nah, pada tabel ini, pada tabel yang sudah saya paparkan ini, nomor 1, karakteristik siswa SD. Yang pertama, anak itu merespon terhadap bermacam-macam aspek dari dunia sekitarnya. Kalau untuk siswa SD kelas 1 sampai kelas 3, dia tuh memiliki hubungan yang kuat antara jasmani dan prestasi sekolah. Kalau untuk kelas 4 sampai kelas 6, perhatiannya itu lebih tertuju pada kehidupan sehari-hari. Nah, itulah dia perbedaan antara kelas 1 sampai kelas 3 dan kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian yang kedua, anak memiliki dorongan untuk menyelidiki dan menentukan sendiri hal-hal yang ingin mereka ketahui. Kalau untuk anak kelas 1 sampai kelas 3 itu lebih suka memuji dirinya sendiri. Kalau untuk kelas 4 sampai kelas 6, mereka ingin tahu, ingin belajar, dan realistis. Dan yang ketiga, anak selalu ingin berbuat sesuatu. Mereka ingin aktif belajar dan berbuat. Apabila tidak dapat menyelesaikan sesuatu hal, itu dianggap tidak penting. Oh, salah. Maaf. Ini untuk kelas 1 sampai kelas 3. Yang pada tabel 3 ini, yang di tengah-tengah, apabila tidak dapat menyelesaikan sesuatu hal, itu dianggap tidak penting bagi mereka yang masih siswa SD kelas 1 dan kelas 3. Kemudian siswa SD kelas 4 sampai kelas 6, mereka itu akan timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus. Yang keempat, anak mempunyai minat yang kuat terhadap hal-hal kecil atau yang sering kali kurang bermakna.
Kalau untuk kelas 1 sampai kelas 3 mereka lebih suka meremehkan orang lain, suka membandingkan dirinya dengan anak lain dalam hal yang menguntungkan dirinya. Kemudian kalau untuk kelas 4 sampai kelas 6 itu karakteristiknya tuh anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajar di sekolah. Nah, seperti itulah dia perbedaan antara karakteristik siswa SD kelas 6 sampai kelas 1 sampai kelas 3 dan kelas 4 sampai kelas 6. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon untuk dikoreksi kepada teman-teman sekalian. Jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.